lagi di Amerika tak. Jadi ini setelah sekian lama ya guys kita menunggu kamar mandi. Oh my gosh, bayangkan guys ya, kamar mandi rusak. Terus estimasinya katanya 1 minggu. Ternyata guys 2 minggu jadinya. Dan itu bayangkan kita bolak-balik dari rumah sini ke rumah tetangga yang kosong itu. Apa namanya, itu juga rumah dari kampus guys. Jadi kita dikasih rumah itu, padahal next door kita ini kosong, tapi mereka nggak kasih karena katanya udah ada orang yang akan nyewa gitu loh guys. Jadilah kita pergi ke 1, 2, 3, 4 rumah dari sini. 4 rumah dari sini untungnya summer guys. Coba kalau winter, bayangkan guys malam-malam kita harus ke sana. No. Nah sekarang gue mau nunjukin guys kamar mandi setelah direnov selama 2 minggu lamanya. Dan itu kayak apa ya, sebenarnya mereka kerjanya bagus guys, cuma yang bikin emosi adalah mereka datang cuma kayak 1 jam terus pulang, 1 jam pulang. Itu ibarat kalau di Indonesia itu kayak tukang harian, tapi mereka kerjanya cuma kayak sehari, cuma kayak berjam-jam, sisanya ngopi ngerokok gitu loh guys. Kalau di sini enggak, karena kenapa dia datangnya kayak 1 jam gitu, karena dia ngerjain banyak banyak tempat. Di kampus juga ada yang dikerjain, terus di rumah dosen-dosen juga ada yang dikerjain. Jadi nggak cuma rumah kita aja gitu loh guys. Nah sekarang gue mau nunjukin setelah sekian lama kita cukup menderita ya tanpa kamar mandi. Jadi sekarang kita lihat ya kamar mandinya seperti apa. Oke guys, ini dia penampakannya, seperti tidak baru ya. Seperti tidak baru. Kalau pintu depan ini adalah yang paling lucu nih guys, mau gue ceritain ke kalian. Kalian lihat pintunya kan? Nah ini kemarin gue baru sempet beres-beres adanya. Jadi ya memang kesabaran itu berbuah manis juga sih guys. Jadi kamar mandinya jadi lebih layak dipandang gitulah ya. Tuh ketimbang yang kamar mandi kemarin yang terlalu banyak lumut-lumut yang udah nggak bisa dibersihin. Padahal gue tuh sampai mengeluarkan tenaga dalam untuk membersihkannya guys ya. Ini dia. Tapi bathtubnya tuh nggak diganti guys. Nah, kalau di kamar mandi yang di rumah sana itu kan mereka juga habis renov, itu mereka ganti sampai enggak bathtubnya enggak, tapi mereka cat gitu bathtubnya. Kalau di sini enggak sih guys. Nah, ini gue pasang ini biar nggak licin nih guys. Dan seperti biasa orang Indonesia selalu akan ada ember karena mereka, kalau kita kan di Indonesia kadang punya bak mandi ya. Kalau di sini kita nggak ada, jadi kita pakai ember guys ya. Nah ini karena dia nggak pasang lagi nggak boleh maku, jadi gua pasang hook kayak gini yang tinggal nempel. Jadi dan gue beli ini untuk naruh sampo dan juga dan juga sabun mandi ya. Nah guys, ini adalah part yang lucu yang mau gue ceritain. Nah ini dia, seperti yang kalian lihat pintu ini bersih banget ya kan guys ya. Bersih banget. Dicat, ini tuh pintu udah sampai dicopot guys. Udah sampai dicopot, dicat. Masa dicat dalamnya doang dan luarnya tidak dicat guys. Jadi warnanya tuh beda dan masih, sumpah kalau di zoom gitu dideketin ini kelihatan bedanya banget kan sama tembok sama ini. Karena si tembok ini warnanya sama kayak cat yang belakang. Jadi kayak ini adalah part yang lucu menurut gue, kayak apakah mereka lupa? Gue juga nggak paham. Dan guys, wastafelnya diganti baru karena kebocoran kemarin itu yang parah berasal dari wastafel guys. Jadi wastafelnya diganti baru dan saluran airnya diperbaiki sama mereka. Nah ini berantakan lah ya dalamnya. Buat naruh-naruh sikat-sikat kamar mandi. Terus ini juga ini diganti juga kacanya. Dan gue nggak pernah naruh sesuatu di dalam sini guys, karena biasanya kalau kita naruh odol-odol atau sabun ini tuh gampang berjamur dalamnya, dan gue males banget bersihin. Jadi gue taruh lah di sini semua gitu. Nah ini juga yang ini nggak diganti guys, mereka cuma cat aja. Nah ini dia tuh, termasuk toiletnya diganti. Jadi
bersih sekarang, nggak yang kayak ada lumut-lumut gitu yang udah sering gue bersihin tapi tuh nggak pernah bisa hilang. Dan kemarin gue requestnya ke mereka itu adalah tolong bidatnya ini dipasang lagi ya, soalnya mereka itu kalau udah dicopot semuanya harus dibuang gitu loh guys. Dan gue kehilangan, karena yang wastafel lama dibuang, jadi gue kehilangan tempat tisu di sini. Jadilah gue beli tempat tisu itu. Tapi lumayan sih memang. Kayaknya memang udah disuruh beli baru ya guys ya, biar bisa naruh tisu-tisu stoknya itu. Nah ini dia. Jadi bidatnya masih ada di situ, jadi kita aman, nggak perlu beli bidet lagi dan minta tolong pasangin sama mereka. Terus ini juga blindnya diganti sama mereka nih guys. Nah ini adalah hasil dari menunggu 2 minggu yang kerjanya cuma sejam-sejam gitu loh guys. Oh my gosh. Nah ini dia nih guys. Dah gitu aja lah ya review kamar mandinya. Nah tapi kacanya ini jadi apa ya, lebih kecil dan lebih tinggi. Sementara gue ini kan pendek ya guys ya. Jadi kalau misalnya mau ngaca yang kayak agak kelihatan badan tuh gue harus jinjit-jinjit gitu. Terus ya guys, anyway gue juga mau ngasih tahu nih, kemarin pas dia betulin, jadi yang kerja tuh 2 orang guys. Pas mereka kayak bongkar itu semua diganti nih kan semua ya guys ya. Jadi yang tembok-tembok lama itu dibongkar karena mau diganti nih. Itu tuh sampai tembok belakangnya tuh hancur nembus, dan mereka tuh sebenarnya kerjanya bagus banget guys. Gue juga sampai kayak, oh mereka tuh sampai detail ya, yang sampai mereka ngecat di tembok belakang dibetulin, tapi tuh sampai warnanya sama kayak cat lama. Itu padahal catnya udah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi kayak gue suka kerjanya mereka gitu loh, rapih guys. Nah sekarang gue mau kasih lihat tembok yang sempat hancur. Jadi sekarang kita ke bawah ya, kita matiin dulu lampu. Oke. Ya ini. Oh ya, lampu juga sempat diganti yang di kamar. Cuma masalahnya ini, lihat guys, ini tuh nggak dicat sama dia. Jadi lampunya bekas dulu tuh panjang gitu kan. Nah sekarang diganti lampu bulat karena katanya lampu yang panjang neon itu udah udah nggak ada lagi, udah discontinue gitu lah guys ya. Jadi digantilah yang bulat kayak gitu. Tapi kalian lihat ya, itu catnya nggak dicat sama mereka. Padahal gue tahu mereka tuh kalau ngecat itu rapih banget. Nah sekarang gue mau kasih lihat kalian bisa kalau misalnya ini kelihatan ya, memang ada bedanya sih sedikit. Tapi kalau misalnya kayak siang itu bener-bener kayak nggak terlalu kelihatan gitu loh guys. Nah itu tuh temboknya sempet hancur. Tapi kalau siang tuh warnanya bener-bener nyaru sama gitu loh guys. Coba kayak misalnya kita lihat, matiin tuh guys, itu tuh bener-bener nyaru gitu loh warnanya kalau lagi siang gitu. Sekarang kita lihat bagian dapur, karena dapur itu yang bocor parah kan ya, yang terkena imbas dari kebocoran kamar mandi. Ini kemarin barang-barang semua ditaruh sini guys, semuanya, karena takutnya mereka bersih-bersih palu-palu gitu, terus kena makanan kan. Nah ini dia guys hasilnya. Waktu itu kan kalian pernah, kalau misalnya kalian sempet di video-video gua, kayak di sini tuh ada genangan air gitu. Itulah benar-benar kayak penderitaan gimana caranya masak biar airnya nggak netes guys. Walaupun itu sebenarnya air wastafel, tapi kan tetap aja ya udah kena lapisan-lapisan lantai kuman mungkin. Wah ini ya guys. Tapi ini nggak diganti next house-nya sama dia, jadi hasilnya masih hitam ya Allah. Ya ini oke lah ya, sudah sangat rapi. Hanya dapur gua aja yang tidak rapi. Dan ini juga PR banget nih guys. Kayak ini sangat mengganggu kenyamanan mata
kayak kurang layak untuk dipandang. Oke lah, sekian aja gue memperlihatkan dapurnya ya. Sudah dapurnya, sudah alhamdulillah pokoknya guys. Kesabaran kita 2 minggu menunggu. Oh ini blindnya juga copot nih guys. Gue kayaknya harus beli tadi. Gue selalu lupa mau beli ini. Jadi karena biar nggak kelihatan kalau malam-malam kita tutup pakai spanduk, entah itu spanduk apa. Oke, sekarang barang-barang udah mulai kembali semua ke dapur. Tadinya tuh penuh banget di situ. Penuh. Sekarang udah selesai semuanya, mulai dikembaliin, tapi semua tetap belum tertata rapi. Oke guys, itu aja. Sekianlah update dari kamar mandi yang sudah direnov sama pihak kampus, alhamdulillah. Dan yang bikin gue emosi adalah itu dia, setiap kali mereka datang guys cuma 1 jam, maksimal 1,5 jam. Tapi hari-hari terakhir itu mereka sempat sempat agak lama sih. Ini kayak lampu ada 2 nyala ya. Jadi mereka tuh bener-bener memaksimalkan waktunya mereka. Karena kayak kalau misalnya udah lebih dari 2 minggu, gue bakalan ngamuk sih. Karena mereka bilang itu 1 minggu. Tapi ya guys ya, memang kalau di kampus itu kita harus banyak sabar-sabar kalau misalnya kita ada kebutuhan. Karena yang punya masalah itu bukan kita doang. Jadi kita harus banyak bersabar. Kalau misalnya kita ada apa-apa di rumah yang berhubungan dengan maintenance, itu benar-benar harus sabar. Dan kalau misalnya bisa kayak dilakukan sendiri, sebisa mungkin lakukan sendiri kalau di sini guys, kalau di Amerika ya guys ya. Kayak misalnya ganti lampu, misalnya lampu ada yang mati, gue nggak pernah hubungin facility karena gue beli aja, kecuali kayak ganti rumah lampunya gitu loh guys. Kita nggak berani karena kalau misalnya ada kerusakan apa-apa juga nanti kita di charge ya. Jadi begitulah adanya. Makasih udah ngikutin Amerika terus udah lihat kamar mandi baru gue juga kan ya. Udah alhamdulillah udah cantik. Kalau misalnya ada tamu juga nggak malu-maluin, karena biasanya tuh kalau misalnya mau ada acara juga gue tetap bersihin kamar mandi kan. Dan biasanya gue bersihin kamar mandi 2 minggu sekali. Cuma kalau kamar mandi yang lama itu udah dibersihin, mau digosok-gosok ke tenaga, pakai tenaga dalam pun itu bener-bener kayak nggak hilang tuh yang jamur-jamurnya itu loh guys, yang lumut-lumutnya itu tuh nggak hilang. Jadi alhamdulillah, namanya bocor itu juga terdengar seperti musibah ya guys ya, tapi ternyata ada hikmah di balik semua itu, dan pada akhirnya kita dapat kamar mandi baru guys. Bayangkan seperti baru lagi kamar mandi kita, udah di-redo sama mereka, udah direnov. Jadi alhamdulillah. Jadi itu aja deh, sekian dari Amerika ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, terus di like, di share linknya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika.